Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anasrullah, SPDGR CGP Angkatan 11 Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 bersama dengan rekan-rekan. Untuk lebih jelasnya, ikuti kegiatan ini dan salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat di lingkungan SMK Negeri 2 Limpoto. Yang kami hormati CGP Pak Anasrullah. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama Pak Anas, yang hari ini akan menyampaikan aksi nyata budaya positifnya kepada kita semua, dan yang kami cintai perwakilan siswa dari di lingkungan SMK Negeri 2 Limpoto. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon ridho dan petunjuk dari Allah, kita akan menyaksikan bersama penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak, dalam hal ini Pak Anasrullah. Maka untuk mendengarkan pemaparan materi serta aksi nyata ini, kami berikan kesempatan kepada Anasrullah dengan hormat. Pada Bapak disilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Yang pada kesempatan ini saya rasa Bapak Ibu sangat sibuk mengurus keluarga, anak, dan diri sendiri tentunya, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam guru penggerak dulu ya. Salam guru penggerak. Salam. Oke, salam guru penggerak. Salam. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan ini, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, izinkan saya untuk memandu kegiatan ini. Dalam hal presentasi, kita akan diawali dengan senyum dulu, ya. Boleh kita senyum dulu, ya? Boleh berdiri dulu Bapak Ibu? Kita berdiri dulu, ya. Termasuk Ibu moderator juga. Silakan berdiri. Oke, berdiri. Kemudian saling bertatap muka dulu, baku hadap. Yang tidak ada menyesuaikan. Belum senyum, belum. Nanti saya akan hitung sesuai dengan waktu 30 detik, ya. Oke. Silakan berhadapan-hadapan. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Silakan berhadapan dan senyum. Hilangkan beban, hilangkan rasa masalah negatif, masalah di rumah, dan datang ke sini dengan ikhlas. Silakan senyum terus. Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan duduk kembali. Silakan, selamat datang Ibu Hasna. Silakan. Baik, terima kasih. Kenapa senyum itu sangat kita perlukan untuk setiap hari? Karena budaya positif, salah satu yang tercantum dalam budaya positif adalah senyum, ya. Jika kita senyum setiap hari, wajah kita akan terlihat awet dan pikiran kita akan selalu positif. Kira-kira seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sebelum lebih jauh, kita akan sepakati dulu forum diseminasi kita. Saya sudah membuka saling menghargai tentunya. Bapak Ibu, kita saling menghargai dalam forum diseminasi ini selama kurang lebih 1 jam. Kemudian menjadi pendengar yang baik dan aktif. Artinya sebentar setelah saya memaparkan, Bapak Ibu boleh berargumentasi, berdiskusi, bertanya, dan memberikan saran kepada kami. Paling poin bawah adalah durasi diseminasi 1 jam, ya, sudah include semua. Boleh angkat tangan siapa yang mendapat kira-kira apa yang perlu ditambahkan dalam forum diseminasi ini? Menonaktifkan handphone barangkali? Coba Pak Iswan boleh? Silakan tambahkan.
Pak Budi, kira-kira dalam rapat diskusi ini apa yang harus kita sepakati? Kira-kira keluar masuk boleh, tapi izin. Apa yang kita makan? Mungkin saya menambahkan satu ini. Yang pertama kan tadi sekali ini sudah menjadi pendengar yang baik dan aktif sudah. Yang ketiga wajib memberikan saran. Oke. Wajib memberikan saran. Ada lagi ibu-ibu dari Ibu Eva, CGP angkatan 10, Ibu Novi. Ada tambahan? Angkat tangan saja. Dari Pak Budi tadi wajib memberikan saran. Nah, harus wajib, kalau semuanya berarti lewat waktu. Oke, itu saja ya. Nanti mungkin tambahannya ke depan kalau ada izin boleh. Yang penting ke kamar mandi boleh izin angkat tangan ya. Baik, kita lanjut. Nah, aksi nyata saya hari ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu ada pada modul 1.4 yang sudah saya pelajari, tentunya pada CGP angkatan 10 sudah mereka lalui, tentang diseminasi. Ada yang tahu tentang diseminasi? Guru bahasa Indonesia pasti tahu, ya? Diseminasi. Mungkin bisa memberikan tambahan dari Ibu Nana terkait dengan diseminasi. Halo? Boleh? Oke, yang lain mungkin Ibu Hasna, silakan. Kedua lo. Diseminasi itu penyebarluasan ide gagasan secara positif. Diseminasi itu maksudnya penyebarluasan ide atau gagasan secara positif untuk pengembangan proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, berikan aplaus dulu untuk Ibu Hasna. Iya, benar sekali yang dikatakan Ibu Hasna adalah diseminasi itu adalah apa yang Bapak Ibu akan dapati di sini, mulai dari yang mau kemari, kemudian datang, duduk, menyimak, dan apa yang sudah disimak akan disebarluaskan pada diri sendiri, keluarga maupun peserta didik. Itu diseminasi. Intinya hal-hal yang positif yang kita dapatkan dan kita sebarluaskan. Nanti diperjelas lagi saat sesi diskusi ya, apa itu diseminasi. Kita ke slide berikutnya. Oke. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang di sebelahnya. Ada 6 poin ya. Itu kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah disiplin positif. Kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, ada posisi kontrol restitusi. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, teman-teman pasti ada yang bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan posisi kontrol restitusi. Nah, saya mendapatkan kosakata baru di materi baru ini di CGP. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Kita ke slide berikutnya. Oke, disiplin positif. Boleh juga share apa ya? Share ya di Google, di internet. Apa sih itu budaya positif? Salah satu yang disampaikan sama Ibu Hasna tadi ya tentang budaya positif. Dari Pak Yobrik ada tambahan tentang apa budaya positif? Pas, oke. Kemudian yang lain, Ibu Mulyana, tanggapannya apa sih budaya positif itu? Membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke. Dan sekolah dengan senyum, salam sama sama. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Ibu Mulyana ya terkait dengan budaya positif. Itu yang kita perlu terapkan di kelas maupun sesama teman guru. Oke. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang Ibu Mulyana sebutkan tadi itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam budaya positif. Ya, senyum, sapa, salam, mulai dari awal pelajaran sampai pulang sekolah kita terapkan budaya seperti itu akan berdampak positif pada anak. Ya, itu akan datang dari diri anak tersebut dan insya Allah akan berkembang sampai mereka lulus, sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau kita terus jalankan budaya positif itu, insya Allah kegiatan pembelajaran di kelas akan berjalan dengan baik. Kita ke slide berikutnya.
ada disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Salah satu slide adalah gambar yang di samping kanan ini adalah anak-anak sudah terlambat. Mereka sadar bahwa kalau saya terlambat, apabila baju saya di luar, mereka akan mendapatkan apa? Iya, disiplin, penindakan disiplin yang akan menambah beban kepada mereka. Jadi mereka sudah sadar diri. Oh, saya dari luar, saya mau kasih masuk baju supaya ibu bapak yang pikir di sana akan lebih mengarahkan kepada hal-hal yang positif dan mengurangi beban yang ada pada diri mereka. Artinya mereka dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Ya, kita ke slide berikutnya. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, kadangkala mereka datang, misalkan datang apel pagi, kita sudah menyuruh untuk cepat-cepat, cepat masuk di apel, cepat, terlambat lagi, apel lagi. Itu adalah salah satu budaya yang kurang positif untuk pada mereka, anak-anak, jika kita terus membiarkan hal seperti itu. Nah, apa indikasi bahwa mereka telah menjalankan budaya positif itu? Yang utama adalah mereka dapat memotivasi diri sendiri, bukan dari guru, ya, artinya bukan dari faktor eksternal atau dari luar. Contohnya mendapatkan penghargaan, salah satunya ada lomba yang kita sering lakukan di kelas dan kita berikan reward nih. Oke, reward pada saat berlangsung lomba itu sebenarnya kurang baik, ya, karena akan menanamkan yang baik akan semakin baik, dan yang minder atau yang kualitasnya kurang bagus akan semakin menurun dan tidak percaya diri lagi. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, yang Ibu Hasna sampaikan tadi dan Ibu Mulyana paparkan tadi, senyum, sapa, salam, itu terangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Senyum, sapa, salam itu masuk di kategori apa? Kira-kira Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Iya. Apa lagi? Salam, sapa. Itu masuk kategori di mana tadi? Oke. Kemudian iya, senyum yang seperti Ibu Mulyana sampaikan tadi itu masuk kategori mana? Senyum termasuk cium tangan, itu kan budaya positif. Dia masuk dalam karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dia masuk di mana? Apa di beriman, bertakwa? Beriman dan bertakwa. Oke, iya. Benar sekali. Ada banyak nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai budaya positif yang berada di sekolah, ya, salah satunya yang sudah kita terapkan bersama. Nah, kenapa saya batasi di profil pelajar Pancasila ada 6 karakter? Karena ini menunjang pada rapor pendidikan siswa, ya, di akhir semester. Misalnya di kreatif ada inovatif, ya, ada inovatif di sana kalau tidak salah, ya. Kenapa tidak masuk tambahan inovatif di sini? Karena sudah masuk pada poin kreatif. Di rapor pendidikan anak atau peserta didik itu sudah terkandung semuanya. Senyum, sapa, salam sudah masuk di beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mandiri, bisa apa mandiri? Tambahkan. Mengontrol emosi, boleh. Disiplin masuk juga di situ, ya. Iya, disiplin juga masuk pada karakter mandiri. Kenapa tidak masuk di rapor pendidikan? Tambahkan saja karena sudah terangkum semuanya, ya. Boleh Bapak Ibu, ya? Oke, kita ke ini kayaknya lanjut sekali Ibu, ya. Oke, pelan-pelan. Baik. Pokoknya kalau tidak sampai 1 jam kita akan ulang. Oke,
motivasi, kita beralih ke poin kedua adalah motivasi perilaku manusia. Mohon maaf saya ambil slide ini karena motivasi saya hidup adalah bersujud dan memohon beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ini salah satu kelas 10-11 ATPH Perwalian Ibu Cindra, ya. Waktu semester kemarin saya masih dibantukan untuk mengajar agama Islam. Nah, motivasi perilaku manusia kita akan bahas juga, ini menarik. Kebetulan saya baru dapatkan juga di CGP ini. Motivasi Bapak Ibu datang di sini apa? Ayo. Mendapatkan ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengalaman. Oke, kira-kira Ibu Emma, apa yang saya akan butuhkan? Apa yang saya penuhi untuk memenuhi kebutuhan Ibu? Untuk lebih baik, misalnya, kira-kira apa? Iya. Motivasi, Ibu datang di sini, misalkan kira-kira apa motivasi yang Ibu bisa jalankan sehingga dapat datang duduk di sini dan setelah itu pulang di rumah. Saya datang dulu mendengarkan materi yang diberikan oleh Anas dan silakan memberikan selanjutnya kepada akan sejauh saya. Baik, terima kasih ya. Oke, itu salah satu motivasi kita juga ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita tepuk tangan dulu. Iya, sudah diberikan catat sama Ibu moderator. Mohon maaf ya. Oke, ini tegang-tegang atau kurang santai ya. Oke, baik. Oke. Nanti kalau ada salah tidak apa-apa, langsung saja angkat tangan ya. Kira-kira penjelasannya bisa panas, panas penjelasan ini terlalu laju, begitu ya? Pelan-pelan, oke, supaya masuk di otak Ibu Yuyun, karena saya lihat Ibu Yuyun tadi sibuk sekali, saya harus pelan-pelan dan lebih slow lagi. Terima kasih sarannya Ibu Wahyu Ningsi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di bahasa Inggris punishment ya. Nanti punishment benar ya? Hukuman ya? Oke, punishment, memberikan hukuman. Oke, dan untuk poin kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Poin pertama dulu kita bahas. Bapak Ibu kira-kira masih sama dengan saya? Apakah masih menjalankan poin pertama ini? Hukuman tidak. Ya. Yang tidak nyaman di sini siapa? Tentunya peserta didik. Kalau kita masuk di kelas, saya juga banyak mereview, merefleksi diri sendiri terhadap 3 poin ini ya. Saya kadang-kadang memberikan hukuman dan anak itu pasti merasa tidak nyaman ya. Dalam kesempatan ini kita akan bahas, insya Allah setelah materi ini mungkin kita akan berubah pelan-pelan ya. Apalagi karakter dan perilaku peserta didik di SMK 2 ini lumayan menantang ya. Makanya sengaja saya hadirkan ketua OSIS di saran dari fasilitator kami supaya habis setelah mendengarkan ini bisa memberikan motivasi juga ya. Mungkin di akhir nanti bisa diberikan waktu 5 menit atau 3 menit untuk ketua OSIS memberikan apa itu budaya positif ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari guru lain. Apakah ibu bapak datang di sini hanya sekedar untuk menghargai saya? Teologi panas tidak ada yang berdukung. Ataukah benar-benar, ataukah hanya karena
Ini juga kurang bagus ya, karena ini adalah salah satu faktor dari eksternal ya. Siswa berbuat pintar mengerjakan tugas, berlatih setiap malam hanya demi mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan itu saya baca di buku, beberapa buku, itu salah satu hukuman juga ya, karena ia memberatkan dirinya sendiri ya. Saya harus mengerjakan tugas matematika misalnya ya, sudah due date besok, dan saya harus punya, supaya saya tugas dapat nilai 100. Itu sebenarnya kurang bagus ya, karena si siswa tersebut mendapatkan prestasi atas dasar penghargaan dari guru ya. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Oke. Nah, di poin terakhir ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, siswa inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka telah percaya, yang telah mereka yakini. Nah, 2 poin yang di atas dan di tengah itu adalah dari eksternal, semuanya berasal dari luar. Jika kita menerapkan bersama antara guru dan peserta didik, kita terapkan bersama pada poin ketiga, itu insya Allah semuanya akan lebih baik, akan lebih positif ya. Siswanya akan mengerjakan tugas misalnya bukan dengan paksaan, bukan dengan mau dapat hukuman kalau tidak kerja tugas, bukan mendapatkan penghargaan atau saya kasih nilai yang penting kerja tugas, bukan itu yang diharapkan peserta didik, tetapi lebih kepada nilai positif pada diri sendiri ya, untuk menanamkan karakter bagaimana cara menghargai diri sendiri. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Oke, kita ke siap. Ini kan 3 motivasi perilaku manusia. Iya. Motivasi, ada 3 motivasi ini kan dorongan ya. Iya. Nah ini yang pertama perilaku itu kan perilaku, nanti di bawah Pak Anas tulisan perilaku itu perilaku. Oh iya siap. Mohon maaf Bu. Oke, perilaku ya. Nanti sebentar saya akan edit langsung di Yang tempat ini. pertama itu bagi saya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu juga ada positifnya di situ. Kenapa? Siswa tanpa hukuman itu tidak ada perubahan. Hukuman ini kan bukan berarti hukuman yang bisa dia atau yang Siap. dirinya, tetapi siswa itu kadang-kadang kalau kita memberikan pada saat proses pembelajaran, kalau tanpa hukuman siswa tidak berubah. Hukuman yang mendidik itu saya kira itu juga masuk untuk bisa ada perubahan kepada diri siswa. Siap. Sikap. Iya. Sikap. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setiap kita bekerja, kita belajar, kita itu mau dihargai. Pasti kita merasa bangga siswa itu dikala ada sedikit motivasi dari guru. Kita mau punya pekerjaan bagus. Nah dia ingin mendapatkan itu, sesuatu yang membanggakan dia. Jadi saya kira poin pertama kedua ada positifnya. Iya. Ada negatifnya. Iya. Soalnya yang ketiga itu positif semua. Benar. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Hasna. Bapak Ibu, pada dasarnya termasuk saya, kita tidak bisa terlepas dari ketiga poin tersebut ya, baik berupa poin pertama hukuman dan mendapatkan imbalan dan penghargaan. Itu pada peserta didik susah kita akan terapkan. Tetapi dengan selamat bergabung Pak Artono. Iya. Siap. Ibu Emma ada tanggapan? Mungkin saya ada tanggapan sedikit. Siap. Untuk di kurikulum merdeka setelah saya Ya. selama saya ikut sama seperti Pak memberikan sesuatu kepada siswa itu yang sifatnya hukuman itu sudah tidak bisa. Satu. Yang kedua, memberikan sesuatu atau memberikan tugas kepada siswa dengan arahnya kepada memberikan imbalan itu sudah tidak bisa. Iya. Mungkin ada bahasa lain yang bisa untuk lebih mengatakan itu bahwa itu adalah hukuman, bahwa itu adalah imbalan, Oke. dan itu adalah penghargaan. Seperti itu. Oke, luar biasa, berikan aplaus dulu untuk Ibu. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan pertama dan saran dan masukan dari Ibu Emma benar sekali. Kita akan ulas sebentar ya pada penjelasan berikutnya. Yang jelas kedua poin ini, yang pertama dan kedua itu kita tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari.
Tapi bagaimana tanggung jawab kita mulai dari ini, mulai hari ini kita berusaha untuk menghilangkan ke poin pertama dan poin kedua, dan kita beralih total kepada poin yang ketiga. Ya, di kurikulum Merdeka juga membenarkan hal yang demikian, bahwa kita tidak perlu lagi memberikan hukuman, kita tidak perlu lagi memberikan penghargaan seperti Ibu Emma yang jelaskan barusan tadi ya. Kita lebih harus ayo dong kita mulai hari ini orang pelan-pelan kita rubah paradigma berpikir kita ke arah yang lebih baik ya, dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang positif ya. Oke, kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Menarik sekali karena sudah ada tanggapan. Oke, keyakinan sekolah atau kelas. Boleh kita langsung berdiri dulu ya. Berdiri, kemudian siapkan Ibu. Ada bawa pulpen semua? Iya. Oke, silakan menuliskan kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang Bapak Ibu akan terapkan di kelas pada peserta didik. Ya, ini berlaku untuk kita semua ya. Tetapi dengan melihat kira-kira saya akan untuk berdiri, siapa yang akan memberikan keyakinan kelas terlebih dahulu dengan cara memberikan atau menunjuk pada arah atau zigzag ya, saling menunjuk. Boleh ya? Boleh. Mengerti maksudnya? Oke. Saya hitung dari sekarang ya. Oke, saya mulai dari Ibu Wahyuningsi Anuka. Silakan. Ya, keyakinan kelas. Yang pertama adalah saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Saya tunjuk Pak Yopi. Pak Yopi, silakan. Keyakinan kelas apa yang kira-kira diterapkan di kelas? Pak Yopi wali kelas? Wali kelas juga ya? Penting sekali untuk menerapkan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan diterapkan? Salah satu saja. Ayo. Pak Yopi masih memikirkan. 5, 4, 3, 2, 1. Masih memikirkan. Oke, coba lemparkan atau tunjuk salah satu teman-teman. Ya, saya lemparkan ke Ibu Hasna. Ibu Hasna, silakan. Bekerja sama untuk membersihkan kelas. Bekerja sama untuk membersihkan kelas. Oke, silakan Ibu Hasna melempar kepada guru lain. Sulaiman. Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Ya. Saya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, berikan aplaus. Silakan Ibu Pak Sulaiman melempar keyakinan kelas kepada guru lain. Ibu Wulandari. Oke, Ibu Wulandari dari tadi senyum-senyum ini. Ayo silakan. Kerjasama antara sesama teman. Kerjasama antara sesama teman. Oke, terakhir silakan. Dari laki-laki mungkin silakan lemparkan atau ke ibu. Terserah. Pak Iswan, silakan Pak Iswan. Kebetulan juga wali kelas ya. Oke, oh bukan wali kelas. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa kalau akan diterapkan di pembelajaran berikutnya? Tepat waktu dan disiplin. Oke, terakhir. Bertanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab atas diri sendiri. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, terakhir saya berikan kepada moderator saya. Silakan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan Ibu terapkan? 1 poin saja. Ya, baik. Kalau dari saya, keyakinan kelas yang harus untuk anak-anak saya mengerjakan tugas tepat dan cepat. Mengerjakan tugas cepat Tepat dan cepat. Oke.
mengerjakan tugas cepat dan tepat. Bapak Ibu, sebenarnya saya akan berdiri tadi untuk menunjuk lebih sebenarnya ada game ya, agak cepat tadi, tapi karena mungkin saya yang memberikan instruksi kurang. Keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah buat mohon ditulis sebentar, pada penjelasan berikutnya akan saya instruksikan untuk menulis di menempel ya, di kertas apa namanya kertas apa ini? Kertas stick note ya, pada kertas lebar di sana. Ya, mohon Bapak Ibu menyiapkan pensil atau spidol atau ballpoint ya. Silakan 1 poin saja dituliskan, kemudian ditulis namanya juga ya. Oke, kemudian simpan dulu. Sebentar kita tempel bersama. Ditulis nama. Oke. Jika sudah, kita beralih. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita juga harus menulis ya. Nanti sebentar pinjam pinjam sama Pak Yopi. Kira-kira budaya keyakinan kelas apa yang akan disampaikan ya? Iya. Nah, tugas etos ini lumayan berat ya. Nanti tulis 1 poin saja. Sudah ya Bapak Ibu? Halo, sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah yang Bapak Ibu sudah tulis tadi ini, apakah semuanya mengajar di kelas ya? Ibu ya? Oke, apakah sudah disepakati antara guru dan ini bukan hanya wali kelas ya? Karena wali kelas itu saya tahu persis mereka sudah saya rasa sudah membuat poster ya Ibu ya. Poster di kelas tentang budaya positif dan keyakinan kelas ya, ditempel. Nah, kita sebagai guru mapel, saya juga bukan wali kelas, tentunya harus menerapkan seperti ini juga ya. Pertanyaannya adalah apakah sudah pada pertemuan pertama sebelum pembelajaran dimulai, apakah kita sudah menerapkannya? Sudah. Oke. Dan ini ada nilai kejujurannya ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Ketos, nanti saya mau tanya-tanya ya. Sebentar, kira-kira di Ibu ini, Pak ini kalau masuk kelas, apakah pertemuan perdana sudah menerapkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Ya? Oke. Baik, kita ke slide berikutnya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat oleh murid dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah kita. Yang kita sudah tulis tadi kalimat positif, ya, kita harus terapkan. Bukan kita ya, tetapi antara peserta didik dan guru yang ada di sekolah, kita harus terapkan bersama ya. Jika kita sudah terapkan ini, maka hal positif pasti akan selalu muncul ya. Pasti budaya-budaya yang lama, so datang terlambat, tidak tepat waktu, pasti perlahan-lahan akan bergeser kepada nilai positif ya. Pak Iswan mungkin dalam memberikan mata pelajaran olahraga, siswanya yang tidak pakai paket training, coba diterapkan keyakinan kelas seperti ini. Budaya-budaya positif seperti ini terus kita kembangkan. Insya Allah peserta didik akan sadar diri dengan motivasi yang mereka bangun dengan sendirinya ya. Boleh ya? Oke, kita ke. Nah, ini saya sudah terapkan karena saya bukan guru mapel, guru wali kelas. Saya terapkan di kelas 10 TKJ ya, TKJ, ULW sama 10 APAT ya, kelas 10 APAT. Saya terapkan kebaca Bu ya? Bisa ya? Ini agak kabur dulu.
Oke, yang pertama adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelas yang kita buat pertama ya. Tergantung wali kelas masing-masing. Mau ditaruh di poin keberapa ya, mungkin awalnya salam, sapa dan sebagainya. Yang pertama terserah Bapak Ibu ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang berikutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, Bapak Ibu kita di sini, Pak Budi, Pak Iswan sering komunikasi, sering diskusi. Kalau kita habis buat acara di sini, kegiatan besar maupun kegiatan cuma rapat di sekitar warga di sini, kita kadang-kala habis makan, habis minum, apa? Iya, sampahnya begitu ditinggalkan saja, ya. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu mulai dari kita sebenarnya ya, mulai dari diri sendiri. Bagaimana meningkatkan motivasi diri kita berbuat hal-hal yang positif. Hal kecil saja kita sudah membuat hal-hal yang positif. Insya Allah siswa meniru, siswa atau teman lain melihat akan berdampak positif. Yang itu disebut dengan diseminasi ya. Apa yang mereka lihat hal-hal yang positif itu akan mereka tiru, akan mereka terapkan insya Allah. Oke, keyakinan kelas juga ada. Oke. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu dan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, di sini sebenarnya ada faktor eksternal ya. Tetapi kalau kita, oke, terima kasih Pak Iswan. Berikan aplaus dulu untuk Pak Iswan. Budaya positif ya. Oke, terima kasih. Oke, saling peduli. Iya, sudah masuk di sudah ada bayangan ya? Sudah Pak Suleman akan menerapkannya insya Allah kepada peserta didik kelas 12 ya. Saya yakin Bapak Ibu hebat di sini sudah menerapkan ini, tapi di materi saya harus sampaikan ya. Jadi jika ada ilmu yang sudah didapatkan, nanti sebentar sesi diskusi kita akan share untuk menambahkan poin-poin pada slide saya. Kita beralih ya Bapak Ibu. Oke, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya. Oke, jangan lupa, bentar, sebelum kita ice breaking, sudah ditulis semuanya keyakinan kelasnya? Sudah, namanya sudah ditulis. Oke, Bapak Ibu, kita berdiri dulu. Ayo kita berdiri. Oke, kita berdiri. Kita tablo ini adalah membentuk gerakan secara improvisasi, tapi saya batasi dengan gerakan tablo, gerakan tiba-tiba ya, atau improvisasi dengan berdasarkan ekspresi. Saya batasi pada emosi ya. Emosi itu ada berapa? Ada 5 atau 4? Emosi itu ada bahagia, sedih, senang. Oke, yang saya masukkan di sini hanya 3 poin ya. Jadi bisa dikembangkan sendiri. Karena emosi jangan bilang Pak Iswan emosi itu cuma marah-marah. Salah ya? Salah. Emosi itu gabungan dari sebuah ekspresi ya. Oke. Misalnya saya kasih contoh dulu ya. Sedih, tablo sedih. Saya akan mana sedih ini ya? Yang poin ini. Oke, sedih. Saya akan seperti itu. Misalkan ekspresi seperti itu. Oke. Tetapi tidak boleh sama, ya? Tidak boleh sama. Oke? Iya, jadi setiap orang karakternya beda-beda ya. Boleh ya? Oke. Silakan pikirkan kira-kira harus di tengah sini ya, di tengah sini. Saya tunjuk ya, kemudian yang sudah tampil silakan menunjuk. Jadi cepat ya, durasinya cepat ya, termasuk ibu moderator juga. Oke, 3, 2, 1.
tablo, ya. Ketika sudah sampai di sini, jangan bergerak. Yang tablo itu membentuk gerakan cara improvisasi ekspresi dengan diam statis. Saya akan hitung 3 detik atau 5 detik ya. Misalkan 5, 4, 3, 2, 1. Langsung tunjuk ya. Oke? Oke. Ke ice breaking ini agak cepat. Temponya harus cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Emalia, silakan ke depan. 5, 4, 3, 1. Silakan tunjuk. Ayo, diam, tetap diam. Oh, belum ya? Oke, marah. Diam, jangan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan tunjuk. Diam, diam di situ, dengan posisi menunjuk. Oke, ayo ibu-ibu silakan ke depan. Sedih. Jangan bergerak, 3, 2, 1, silakan tunjuk. Jangan tertawa. Marah. Silakan tunjuk. Mulyana silakan. Boleh di situ, boleh jangan terlalu mendekat. Ya. Bahagia. Tunjuk. Cepat. Ibu Nana. Tertawa. Oke, diam, jangan bergerak. Silakan tunjuk. Iswan. Menangis. Silakan tunjuk. Diam di posisi masing-masing ya. Silakan tunjuk. Mas Budi, silakan. Ke depan. Menangis. Jangan sama. Oke. Mas Budi silakan tunjuk. Yopi silakan. Tertawa. Silakan tunjuk. Ibu Hasna marah. Oke, silakan tunjuk. Pak Tono senyum. Silakan tunjuk. Ibu Fitri marah. Silakan tunjuk. Ibu Novi silakan. Menangis. Silakan tunjuk. Wulan tertawa. Oke. Menangis. Terakhir. Silakan tunjuk ekspresinya mana. Pak Sulaiman silakan. Pak Sulaiman. Bahagia. Oke, terakhir Ibu Risma. Menangis. Oke, diam. Tetap di posisinya masing-masing. Dengan karakternya masing-masing, ya, dengan karakternya masing-masing. Saya ingin melihat sebentar karena ada rewardnya ya. Ada hadiah dan juga ada hukuman. Yang tidak menerapkan, oke, Ibu Risma boleh minta tolong. Silakan nilai kira-kira ekspresi mana mereka yang kurang mendalami. Silakan. Jangan bergerak ya. Yang mendalami akan dapat hadiah, yang tidak mendalami juga nanti disebutkan. Coba dilihat siapa yang ekspresinya paling bagus. Kira-kira siapa? Ada Ibu Hasna. Ada Pak Hartono yang senyum terus. Oke. Siapa lagi yang kurang pas dari ekspresi siapa? Oh, yang kurang pas ini Pak Iswa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, silakan bertahan dulu emosinya. Oke, ini Pak Iswan menangis atau tertawa tadi? Saya bingung ya. Oke. Kenapa saya berikan ice breaking seperti ini? Penting untuk mengetahui karakter kita dan karakter peserta didik. Laki-laki itu tidak menangis,
tidak masuk di akal ya. Saya sering menangis juga. Tapi dalam hal yang berbeda dengan perempuan ya, menangisnya ekspresi sedih juga seperti itu berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Nah, yang mendapatkan ekspresi bagus tadi Ibu Hasna sama Ibu Hasna sama Pak Hartono. Oke, mohon Ibu dibantu memberikan reward berupa permen ya. Silakan. Oke, silakan bagikan dulu ya. Dibagikan berdasarkan. Oke, bagaimana Pak Yogi yang mau dapat itu? Oke, kita budayakan positif ya. Silakan permennya ditaruh, dibungkusnya di sampah. Oke, sambil bagikan permen Ibu Surisma, silakan dari Ibu Hasna menempelkan hasil keyakinan kelas yang sudah ditempel. Berikutnya juga Ibu Yuyun dan seterusnya. Silakan teman-teman lain menempelkan hasil keyakinan kelasnya. Insya Allah dari semua peserta teman-teman yang hadir di sini akan kita dokumentasikan ini dan insya Allah kita budayakan positif, rasa positif ini kepada peserta didik ya. Oke, kalau sudah menempel silakan kembali. Oke, silakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Mengingat waktu kita sudah dikode sama Ibu Risma, tinggal berapa menit. Kita kembali ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini nanti akan ditulis juga pada slide berikutnya. Saya akan bagikan stick note ini. Nanti kita dengarkan dulu penjelasan bersama. Oke, kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setuju ya? Iya, setuju. Misalkan ada anak yang usil, ada anak yang terlambat, ada yang anak sering tidur saat proses pembelajaran, itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Apa yang kita butuhkan saat ini? Primer, sekunder, apa lagi? Tersier. Nah, Ibu Pak Hartono misalkan kebutuhan apa yang paling dasar Pak Hartono? Makan, oke, makan. Kalau Ibu Baby minum, sama. Oke, kalau Pak Budi kebutuhan apa yang paling dasar? Kira-kira apa? Makan, minum. Oke, itu kebutuhan dasar ya, teman-teman. Semuanya benar yang Bapak Ibu sebutkan ya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar. Namun kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya yang saya pelajari pada teori ini ada 5 ya. Di luar dari tersier, primer dan sekunder ya. Itu pelajaran kita sudah dapatkan pada zaman-zaman yang berapa tahun lalu ya, sebelum kurikulum berubah sampai pada kurikulum merdeka. Yang pertama ada bertahan hidup, makan, minum, apalagi tadi tidur, itu adalah bertahan hidup ya. Oke. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Cinta, kasih sayang, pelukan, termasuk bahagia itu adalah masuk pada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan ya, power kita.
Siapa yang bisa menunjukkan power di kelas pada teman itu adalah penguasaan ya. Kemudian ada kebebasan. Bapak Ibu ingin tidak bebas? Pengen bebas ya? Maka dari itu lakukan hal-hal yang positif ya. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan itu juga perlu sekali, dasar dari kebutuhan manusia, terutama kita sebagai pendidik. Pada studi kasus, Ibu Anes adalah guru mapel di kelas 10 dan Pak Rismo sebagai wali kelas sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anis dan Pak Rismo, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kita langsung pada alasannya. Alasan pertama adalah, perhatikan, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, dia tidak bawa bekal tadi, itu studi kasus 1, ia lapar, makanya ia sering mengambil paksa makanan, membajak dan membuli salah satunya ya. Kemudian alasan kedua Tommy adalah dia merasa senang ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan wali kelasnya untuk memberitahu orang tua, baik, terima kasih, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dan kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih dan rasa diterima. Ya, benar ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia. Berarti Tommy ini sudah bisa kita bayangkan ya. Dia besar, sangat pokoknya berkepribadian yang begitu ya. Jadi dia punya merasa ada power ya. Kita bapak polisi, kita bapak penjual ikan, bos ikan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dia merasa ada sesuatu yang ada pada dirinya, makanya ia berbuat semenang-menang. Alasan keempat, Tommy merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya oleh setiap hari. Ya, seperti saya kadang-kala makan bening terus, anak saya jadi bosan makan. Ya, ini jangan sampai kita terapkan pada anak kita ya. Jangan sampai peserta didik atau murid itu bosan masuk di kelas karena Pak Budi mengajarkan materi yang monoton, Pak Ibu Hasna misalkan memberikan materi yang itu saja, anak-anak kan jadi bosan ya. Mereka butuh kebebasan, kemerdekaan anak-anak ya. Kalau kita kungkung dengan makanan itu terus, dengan materi itu terus, akan jadi monoton. Anak-anak tidak akan berubah kepada hal-hal yang positif. Ya, benar ya? Oke, kita alasan paling terakhir adalah iya, dia iseng saja dan ia menikmati dengan hal seperti itu. Dan itu real pernah saya lakukan beberapa kali waktu SMA. Ya, jadi Bapak Ibu tolong introspeksi dirinya ya. Kira-kira apakah sudah apa yang pernah kita lakukan pada kebutuhan dasar kita terpenuhi atau tidak? Ya, kalau tidak terpenuhi, sebenarnya mereka sedang melakukan pemenuhan itu ya. Oke, dan hal yang paling terakhir adalah ia ingin merasakan sebuah kesenangan. Tommy ingin agar teman-temannya senang dan dia juga ingin senang. Ibu Hasan misalkan ada di kelas, tiba-tiba Tommy keluar masuk kelas, izin ke toilet, izin ke kamar mandi, dan setelah keluar teman-temannya keluar poli dia. Sebenarnya ia ingin diperhatikan dengan cara kesenangan. Ya, dan itu tugas kita, bagaimana kita memberikan ruang kepada murid agar ia berperilaku dengan kesenangan yang positif tanpa menjatuhkan, merendahkan guru dan peserta didik lain. Jelas ya? Oke, baik kita. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini, studi kasus ini sudah dijawab dengan alasan-alasan ini. Insya Allah kita bisa menerapkan alasan-alasan ini pada peserta didik kita ya, pada peserta didik kita. Baik, saya lanjut. Masih ada. Oke, ada posisi kontrol restitusi ya. Ada posisi kontrol restitusi. Ini adalah kosakata baru yang saya dapatkan di materi ini. Ada bukan ini lambang pengadilan cinta ini dan lambang. Oke. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum yang Ibu Hasanah tadi sampaikan. Ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau
dan ada guru sebagai manajer. Ya, stick note-nya masih ada ya? Oke. Nanti sebentar ditulis satu saja posisi Anda, Bapak Ibu, dan tuliskan di sini di PPI Bapak Ibu ya, dituliskan yang jujur ya, jawabannya yang jujur. Kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Ya, yang jujur. Apa sebagai penghukum? Sini kau terlambat lagi sini. Mau jadi guru, pembuat merasa bersalah. Ibu Novi DP siswa tidak jangan mengerjakan tugas, jadi dia sebagai teman. Ya, sesuai kondisi. Nanti tuliskan. Kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Di salah satu, ya. Boleh. Yang jelas boleh. Ya, silakan. Di salah satu atau beberapa boleh, silakan. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkannya, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, di posisi kontrol, 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, ada pada kontrol dari luar. Artinya kita yang mengontrol, bukan pada diri anak itu. Dan ini adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu ya. Termasuk saya pernah menerapkannya ini, dan memang anak akan gagal. Kita pun belajar akan gagal ya. Kemudian ada teman, ada pemantau, itu identitas berhasil dan sukses, tetapi lagi-lagi anak masih berada pada posisi kontrol guru dan orang lain selain dirinya sendiri ya. Misalnya penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas nana, itu guru berkata ya. Akhirnya siswa akan mengulangi kesalahan. Sudarjo, dia marah-marah polisi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ibu berkata, kamu siapa? Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ini ibu stres sebagainya ya. Oke. Dan siswa akan berkata, ibu, maafkan saya. Dan siswa akan merasa rendah hati. Pasti itu ya. Ini materi psikologi dari yang kami dapatkan di CGP. Kemudian ada guru sebagai teman, itulah yang kadang-kala saya juga ada di posisi ini, Pak Iswan juga, dan teman-teman di sini juga. Ya mungkin ibu-ibu saya tidak tahu ya. Oke. Nanti lihat sendiri ya posisi teman seperti apa. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau ini ada apa peraturannya? Apa yang harus ulang dari sini? Ya, kira-kira ibu akan memberikan hal yang seperti itu. Kemudian ada posisi yang paling baik untuk kita Bapak Ibu terapkan di kelas maupun di sekolah. Ya, boleh pada keluarga kita, anak kita. Ya, baik pada cowok kita yang belum nikah, boleh diterapkan seperti ini Bapak Ibu semua. Ya, posisi manajer. Insya Allah kita akan berubah pada posisi manajer ya. Manajer ini adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa guru berkata, apa yang kamu yakini. Nah, keyakinan itu maksudnya yang sudah ibu bapak tuliskan tadi di situ, ya. Dengan cara yang seperti ini, insya Allah anak akan menghargai diri sendiri dengan cara mengontrol diri sendiri ya, tanpa paksaan dari guru dan orang lain, ya. Dan hasilnya, dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, kita ke slide berikutnya. Ada posisi kontrol restitusi. Nah, dari 5 posisi itu ada posisi yang paling baik, yaitu adalah manajer, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini saya kira-kira seperti apa? Ya? Apa? Penghukum ya? Oke, Pak Bang mungkin masih menganalisa ini saya apa? Oke. Nah, sebagai manajer perlu dapat berbuat sesuatu bersama murid. Tapi ini slide-nya adalah slide penghukum ya. Oke, kita sepakat seperti itu. Next, posisi kontrol restitusi. Iya, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Seperti yang sudah saya jelaskan ya. Ini kami membuat diskusi dengan siswa bukan sebagai teman ya, tapi sebagai manajer ya. Dan sebentar. Nah, di segitiga restitusi ini sudah mulai terbentuk seperti apa penerapan segitiga restitusi itu. Saya mau review sebentar. Kedengaran ya?
Oke, saya pause saja mengingat waktu kita. Menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinan ya, kita tanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang sudah disepakati? Oke. Iya. Ayo sudah apa bagus? Oke. Jadi contoh penerapan untuk garis fungsi untuk video bebasnya nanti. Iya. Oke. Baik. Oke, dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita stabilkan identitas dulu. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semuanya itu berasal dari kesalahan, ya. Kenapa kita tidak mencoba? Padahal jangan takut gagal. Pada takut gagal artinya kita salah terus, tidak mau mencoba. Dan yang kedua adalah menstabilkan identitas. Oke, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalau saya ada di posisi kamu, pasti saya akan berbuat hal yang demikian. Ayo kita cari solusinya bersama-sama. Kira-kira apa solusi atau keyakinan yang sudah kita sepakati? Contoh yang tadi di video ya. Oke. Nah, validasi tindakan yang salah seperti ini berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada kebutuhan yang tidak terlaksana ya. Itu Bapak Ibu poinnya. Kemudian contoh kalimat validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Anak otomatis akan bersuara ya. Apa yang penting bagi kamu? Ini beberapa contoh. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa anarkis, tanpa memukul, tanpa marah-marah, tanpa terlambat dan sebagainya? Anak akan menjawab dengan hal yang positif. Ia akan menemukan sisi positif dari diri sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Next, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang Tuhan bahas di kelas? Kenapa masih balanggar? Kira-kira kelas apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Apa kamu menjadi orang seperti apa kira-kira nanti ya? Anak akan berbuat hal dan menjawab hal yang positif seperti itu ya. Oke. Iya. Bapak Ibu sudah sampailah pada tahap akhir. Intinya adalah seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pada sisi kanan saya ya. Yang pertama budaya positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas yang kita sudah sepakati buat bersama, kebutuhan dasar manusia diingat. Ada bukan 3 ya, ada 5 ya Bapak Ibu. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Jika ingin menyalin materi ini, insya Allah sebagai materi kita bersama dan diterapkan di siswa ya. Insya Allah kita akan berbuat hal yang positif ke depannya. Kita akan menjadi lebih positif lagi ke depannya. Terima kasih.
Sekian dari pemaparan diseminasi budaya positif kali ini. Tetap merdeka, demikian. Semoga menginspirasi ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup, silakan tempelkan apa tadi? Posisi kontrol Anda di sebelah mana? Dengan jujur ya, dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri, saya ini penghukum atau pemarah atau pemaaf? Ibu Hasna sebagai apa? Ibu Cicik sebagai apa? Karena Ibu Cicik lalu mempertahankan siswanya untuk naik kelas, ya, itu sebagai apa? Oh, Ibu Peggy juga, ya. Pak Hartono saya tahu orangnya misalkan dia seperti bijak, ya, berarti masuk manajer. Pak Iswan penghukum, oh, tidak. Main hakim. Oke, silakan dibebelkan. Ketua Sidik sudah ya. Demikian dari saya akan kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk CGP kita, calon ibu penggerak angkatan 11, Bapak Nasrullah yang telah menyampaikan dan memaparkan diseminasi tentang budaya positif yang telah dia terapkan, telah dia dapatkan dari CGP. Oh, dan ini Bapak Ibu di sebelah masih bersemangat untuk menempelkan posisi kontrol diri ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat dan ketua OSIS. Terima kasih atas partisipasinya karena tadi juga diskusi telah berkembang di dalam proses pemaparan. Maka di akhir ini kami rasa sudah cukup pemaparan dari Pak Nasrullah, dan terima kasih atas perhatian, kerjasama, partisipasi, dan semangat Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Anas bisa kita diseminasikan lagi ke teman-teman di luar, juga untuk ketua OSIS bisa disebarluaskan kepada teman-teman tentang apa yang akan diterapkan oleh Bapak Ibu guru dan apa yang boleh diterapkan siswa juga di sesama teman di dalam kelas. Baiklah, terima kasih ucapan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi diseminasi budaya positif pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.